Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis ini, dan usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat kepada diri saya dan antum semuanya dengan selalu kita perbarui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita selalu berharap dengan bekal takwa inilah kita bisa menyelesaikan segala macam persoalan yang ada dalam hidup kita ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pada kesempatan ini materi singkat yang berjudul bergembira saat ditimpa musibah. Mungkin agak aneh judul ini karena biasanya kita pada saat musibah itu harus bersedih, tapi coba kita mencikapinya dengan positif ya. Karena segala yang terjadi itu tidak lepas dari kehendak Allah Ta'ala. Ketika kita mendapatkan kegembiraan ataupun mendapatkan nikmat, ataupun mendapatkan musibah, semuanya itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwa setiap keimanan ataupun pengakuan iman yang telah kita sampaikan itu pasti akan ada konsekuensinya. Di antaranya adalah bahwa kita akan diberi ujian ataupun musibah oleh Allah Ta'ala yang tujuannya adalah tidak ada lain kecuali untuk menguji seberapa besar keimanan kita semua kepada Allah Ta'ala. Di awal surat Al-Ankabut Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira bahwa mereka dibiarkan untuk mengatakan iman padahal mereka itu belum diberikan cobaan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka sungguh Allah telah memberikan cobaan kepada orang-orang yang sebelum mereka, supaya Allah ingin mengetahui mana di antara mereka yang benar dan mana yang bohong, mana yang betul-betul konsekuen dengan keimanannya dan mana yang pura-pura dalam hal keimanannya itu. Maka disinilah kita patut untuk terus meningkatkan keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, pada kenyataannya banyak di antara manusia dan juga orang-orang muslim ini yang berbeda dalam mensikapi musibah itu sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau teori secara umum kan pada saat musibah itu datang kepada orang-orang kafir, maka itu adalah sebagai bencana. Nah, sedangkan musibah yang ditimpakan kepada orang-orang muslim, orang-orang mukmin itu adalah sebagai tamhis, sebagai bentuk penyaringan. Waliyumahhisallahu alladziina amanu wa yamhaqal kafirin. Musibah yang kita dapatkan kepada orang-orang muslim, orang mukmin itu adalah tamhis untuk menyaring siapa di antara yang benar dan yang bohong tadi. Sedangkan musibah yang ditimpakan kepada orang-orang kafir itu adalah bentuk penghancuran ataupun bentuk azab dari Allah Ta'ala. Nah, pada saat kita sebagai seorang muslim ini menghadapi musibah, khususnya wabah ataupun pandemi yang sekarang ini terjadi, maka paling tidak ada dua kata kunci yang harus selalu kita ingat. Yaitu yang pertama, kita lakukan ikhtiar insani, usaha-usaha secara kemanusiaan
semaksimal mungkin, apakah dengan meningkatkan protokol kesehatan, dengan meningkatkan imunitas kita, baik itu dalam bentuk makanan, suplemen, vitamin, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan lain sebagainya. Itu harus kita lakukan semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah, berhati-hatilah semaksimal mungkin. Di samping itu, kita juga harus meningkatkan tawakal kita, bentuk penyerahan diri totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi tawakal itu adalah merupakan syarat keimanan kita. Ketika kita mengaku mukmin, maka syaratnya harus memiliki tawakal. Kalau hilang tawakal kita, berarti kita tidak termasuk orang yang beriman. Di antara bentuk tawakal kita, di samping kita meyakini sepenuhnya bahwa apa yang terjadi itu tidak lepas dari Allah Ta'ala, dari takdirnya, sehingga kita mengatakan apapun yang menimpa kita, di antara bentuk tawakal kita adalah dengan mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan itu, dan apa yang dikehendaki itulah yang Dia kerjakan. Juga kita selalu berdoa pada saat kita keluar rumah, misalnya diajarkan dengan mengatakan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis disebutkan kalau kita berdoa dengan doa seperti itu pada saat kita keluar rumah, maka kita akan mendapatkan hidayah. Kata hadis disebutkan, hudita, engkau telah diberikan hidayah dengan mengatakan bismillah tadi. Kemudian dengan mengatakan tawakkaltu 'ala Allah, maka kita akan mendapatkan jaminan kufita, engkau akan diberikan kecukupan oleh Allah Ta'ala. Kecukupan dalam hal rizki, kecukupan dalam hal untuk menunaikan amanah, kecukupan dalam hal apapun yang kita inginkan, insya Allah yang kita butuhkan. Kita ya dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah, kita akan mendapatkan wiqayah, mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala, perlindungan dari segala macam bahaya, baik itu dari mara bahaya penyakit ataupun dari mara bahaya gangguan jin dan setan dan sebagainya. Ini adalah bentuk tawakal kita, ikhtiar tawakal dalam menghadapi segala macam musibah, terutama wabah COVID-19 ini. Nah, pada saat kita sudah berupaya sedemikian rupa dan sudah tawakal, ternyata musibah terus menimpa kita, maka ada sebuah pesan yang bagus dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menjadi evaluasi bagi kita. Dalam kitab Uddatus Sabirin, beliau menyampaikan ada 4 tingkatan ini. Wal masaibul lati tahullu fil abdi, dan musibah-musibah yang menimpa pada seorang manusia, walaysa lahu hilah fi taf'iha. Dia tidak memiliki semacam strategi, tidak bisa menghindarkan diri dalam hal menolak musibah tersebut. Kamauti man yu'azzu alaihi, seperti kematian orang yang kita sukai, kita sayangi, ya, keluarga kita, saudara kita, dan saat ini banyak sekali teman-teman kita, saudara kita, famili kita, yang orang-orang dekat dengan kita itu telah mendahului kita. Maka kita mendapatkan kesedihan dari segala kejadian tersebut. Nah, saat itulah kita diingatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan adanya kematian yang menimpa kepada orang yang kita cintai, ataupun wasariqah malihi, ada kejadian hilangnya, dicurinya harta kita, wa maradihi, ataupun sakitnya kita, wa nahwi dzalik, dan yang lain-lainnya. Fa inna lil 'abdi fiha arba'u maqamat, maka dalam hal ini seorang manusia, seorang hamba itu ada 4 tingkatan. Ahaduha, tingkatan yang paling rendah, yang paling awal adalah maqamul ajzi, yaitu tingkatan kelemahan. Wa huwa maqamul jaza,
yaitu tingkat kesedihan, wasyakwa, pengaduan, wasukhat, dan ada unsur kemarahan. Wahada ma la yaf'aluhu illa aqallun nasi aqlan wa dinan wa muru'ah. Dan ini tidak dilakukan kecuali orang yang memiliki akal yang sedikit, agama, keimanannya yang rendah, serta muru'ah, yaitu kewibawaannya yang rendah. Kemudian al-maqamu tsani, tingkatan yang lebih tinggi di atas tingkatan lemah itu adalah maqamus sabr, yaitu tingkatan kesabaran. Dan kesabaran ini immalillah, boleh jadi dilandasi oleh keikhlasan karena Allah, ini yang bagus ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kadang-kadang kesabarannya itu landasannya adalah wa imma lil muru'atil insaniyah, dalam rangka untuk menjaga kewibawaan secara manusiawi karena status sosialnya atau mungkin karena jabatannya. Jadi dia dalam bahasa kita jaim lah, untuk mengeluh atau untuk merasa sedih itu jaim. Nah, itu adalah dari sisi kemanusiaan. Yang ketiga adalah al-maqamul tsalits, posisi atau tingkatan yang ketiga adalah maqamur ridha. Ini lebih tinggi, yaitu tingkat ridha. Wa huwa a'la min maqamis sabr, dan itu lebih tinggi daripada tingkat kesabaran. Wa fi wujubihi niza', dan dalam hal kewajiban apakah ridha itu pada saat mendapatkan musibah wajib atau tidak, itu masih ada khilaf di antara ulama, ada perbedaan ini. Wa sabr muttafaq ala wujubihi, adapun kesabaran pada saat mendapatkan musibah itu hukumnya wajib. Sedangkan al-maqamur rabi', tingkatan yang keempat adalah maqamus syukur, tingkatan rasa syukur. Ini yang menjadi stressing atau judul kita tadi ya. Wa huwa a'la min maqami ridha, dan itu lebih tinggi daripada tingkat keridhaan. Fa innahu yashhadul baliyah nikmah. Karena orang yang sampai derajat syukur ini, dia menyaksikan musibah itu sebagai sebuah kenikmatan. Fayashkurul mubtala 'alaiha, maka dia bisa mensyukuri cobaan itu, bisa mensyukuri musibah itu. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita nanti ini. Nah, kita bahas satu persatu secara singkat ya. Pertama adalah maqamul ajaz, yaitu tingkatan kelemahan tadi. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang lemah. Golongan pertama ini bukanlah orang-orang yang memiliki lemah secara fisik. Jadi bukan kaitannya fisiknya yang lemah. Akan tetapi mereka yang lemah iman, akal, serta hatinya. Jadi kelemahan bukan dalam bentuk fisik, tapi secara batinnya yang bersumber dari keimanan atau akal maupun hatinya itu. Mereka yang memiliki kondisi lemah hati dan lemah iman seperti ini biasanya menyalahkan keadaan dan tidak memiliki gairah dalam hidup. Ia berkeluh kesah namun tidak kepada Allah Ta'ala. Jadi sering mengeluh ketika ditanya kawan-kawannya bagaimana, apakah ada perubahan ataukah lebih pulih. Yaitu dia yang disampaikan adalah yang negatif saja ya. Jadi keluh kesah terus-menerus. Sepanjang hari mereka habiskan untuk meratapi keadaan. Dan golongan tersebut cenderung menyalahkan takdir atas segala hal yang menimpanya. Nah ini bahaya ya. Jadi dia menyalahkan takdir, serta ada keputusasaan dan hanya akan melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang. Jadi misalnya dengan gerakan-gerakan yang menyakiti tubuh, ya seperti orang-orang Syiah itu pada hari Karbala menyakiti tubuhnya, melukai dirinya sampai berdarah-darah, kepalanya, badannya. Ada juga di antara manusia pada saat mendapatkan musibah, merobek-robek badannya, berteriak secara histeris, dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan ya, dalam agama kita.
Ada juga yang mengandai-andaikan ya dengan apa yang sudah terjadi. Kalau dia misalnya tertimpa virus COVID-19 ini, kemudian di tracking ternyata sumbernya dari tempat si ini misalnya, maka dia berandai-andai, seandainya saya nggak ikut acara itu, seandainya saya nggak ke sana, misalnya begitu ya. Tidak boleh, itu sudah merupakan ketentuan Allah. Kalaupun dia tidak pergi ke sana dan dia sudah menjadi takdirnya, sakit seperti ini pasti akan tertular dari tempat yang lainnya. Jadi tidak boleh kita mengandai-andai yang sudah terjadi. Dia marah terhadap ketetapan Allah, Rabb semesta alam, miliknya lah segala kekuasaan dan ia berhak berbuat sekehendaknya. Apa yang dikehendaki Allah tidak bisa kita hindari. Nah, inilah maqamul ajaz ya, yaitu dia tidak ridho dengan semua yang terjadi ini. Kemudian yang kedua adalah maqamus sabar, tingkat kesabaran. Golongan orang-orang yang bersabar ini adalah yang bersabar saat mendapatkan musibah. Sesakit apapun musibah yang mereka terima, mereka tetap berprasangka baik terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Jadi selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Mereka yang termasuk golongan orang-orang bersabar ini menghadapi musibah dengan senantiasa berdoa agar Allah menyingkirkan dan meringankan musibah yang menimpanya dengan selalu berdoa ya kepada Allah agar Allah menyingkirkan dan meringankan musibah yang menimpanya. Selain itu, mereka meningkatkan rasa sabar tersebut dengan mendirikan sholat sebagai bentuk pengaduan dan memohon pertolongan dari Allah. Beratnya ujian yang diterima biasanya semakin membuat mereka bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bersabar, sungguh dia telah melakukan kewajiban. Jadi hukumnya wajib pada saat kita mendapatkan musibah, itu wajib untuk bersabar. Dan yang dimaksud bersabar adalah seseorang menanggung musibah dengan sabar, yakni dia memandang bahwasanya musibah yang menimpanya itu pahit, berat, dan sulit. Namun ia menanggungnya dan menahan dirinya dari perbuatan yang haram, yang demikian ini adalah sebuah kewajiban. Jadi kadang-kadang ya dia terpaksa tadi ya, sebenarnya dia tidak suka dengan datangnya musibah, tapi dia tidak bisa mengelak dari takdir Allah. Dia meyakini ini adalah takdir Allah dan sebagai kewajiban konsekuensi yang harus dia lakukan adalah dia bersabar itu. Jadi dia menahan diri dari hal-hal yang haram tadi. Bahkan tadi dikatakan kadang-kadang lillah atau lil muru'ah al-insaniyah. Kadang-kadang ikhlas, tapi juga ada di sisi lain dia menjaga sisi kemanusiaannya itu. Sedangkan yang ketiga adalah maqamur ridho, ini lebih tinggi ya, tingkat keridhoan. Orang yang ridho itu adalah mereka ridho atas kehendak ketentuan Allah Ta'ala. Mereka meyakini bahwa setiap ujian dan cobaan yang Allah berikan tidaklah percuma, karena pasti ada hikmah di baliknya. Saat mereka memperoleh cobaan atau musibah, maka saat itu juga mereka ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, ketika ditimpa musibah, mereka seolah-olah tidak merasa mendapatkan musibah. Ini yang perlu untuk kita pelajari ya. Bagaimana saat menimpa kepada kita musibah, seolah-olah tidak mendapatkannya. Sikap ridho saat menghadapi musibah ini tentu lebih tinggi tingkatannya dari mereka yang hanya bersikap sabar tadi. Perbedaan tingkatan ketika ini dengan tingkatan sebelumnya nampak jelas karena mereka tidak hanya sabar saja, namun juga ridho dan menerima dengan ikhlas. Secara ikhlas kita meyakini totalitas ini adalah bagian dari takdir Allah SWT. Kita berlapang dada, tidak pernah memprotes sama sekali, ya, dan selalu ridho terhadap apa yang kita dapatkan itu. Dan orang yang ridho tidak tersibukkan atas musibah yang menimpanya. Dia memandang bahwa musibah ini datangnya dari sisi Allah dan dia ridho. Dengan keridhaan yang sempurna dan tidaklah menjadikan di dalam hatinya rasa kecewa dan menyesal atasnya. Tidak berandai-andai tadi ya. Karena dia ridho, yakni dengan keridhaan yang sempurna.
keadaan yang demikian ini lebih tinggi daripada keadaan orang yang bersabar. Keridhaan yang seperti itu adalah lebih utama atau mustahab, lebih dianjurkan. Akan tetapi bukanlah merupakan suatu kewajiban tadi. Nah, sedangkan makam yang keempat, yang paling tinggi, ya barangkali ini adalah para wali, ya kekasih Allah Ta'ala, yang kita harus mencapai ke sana mudah-mudahan ya, secara usaha bersama insya Allah. Kita, golongan yang keempat ini adalah orang-orang yang bersyukur saat menghadapi cobaan. Mungkin kita merasa aneh mendengarnya. Apakah benar ada orang yang ditimpa musibah kok malah bersyukur? Ditimpa musibah kok malah berterima kasih? Kenyataannya, ada orang yang seakan menikmati berkeluh kesah dengan Tuhannya di saat tertimpa musibah yang bagaimanapun bentuknya. Golongan orang yang bersyukur ketika diberi ujian dan cobaan seperti ini adalah segolongan orang yang paling mulia. Mereka sangat menyadari dengan memiliki sikap syukur, Allah pasti akan melipat gandakan ganjaran bagi hamba tersebut. Nah, pertanyaannya ini, PR bagi kita semuanya ya. Bagaimana bisa bergembira saat mendapatkan musibah? Ini jawabannya ada pada kitab Ihya Ulumuddin, yaitu Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan sebuah kalimat yang panjang. Kalaman tawilan fi bayani nikmatillah fil ibtila. Beliau menjelaskan secara panjang lebar tentang nikmat Allah di dalam ujian. Haitsu yaqul, di mana beliau mengatakan fi kulli fakrin, pada setiap kemiskinan, wa maradin, ke rasa sakit, wa khauf, rasa takut, wa bala, ataupun cobaan fid dunya, di dunia ini ada khamsatu umur, ada 5 hal yang bagi an yafrah al-akil biha wa yashkuru alaiha, yang sepatutnya setiap orang yang berpikir, yang berakal itu bergembira dan bersyukur atasnya. Ini stressingnya di sini ya, bagaimana orang di sini disebut al-akil, artinya kalau mafhum mukhalafahnya, kalau tidak bergembira atau bersyukur berarti wairul akil, itu ekstrimnya begitu ya. Jadi ketika kita menjadi muslim yang akil, yang berpikir, yang memiliki akal yang jernih, pikiran yang lurus ini, mensikapinya dengan positif ini, bergembira ataupun bersyukur. Bagaimana caranya? Dengan 5 hal ini kata beliau. Apa 5 hal itu? Awaluha, nah ini yang harus kita sadari bersama, annahuna kama sa'ib wa amrad akbar min hadhihi, bahwa asalnya ada musibah-musibah dan sakit-sakit yang lebih dahsyat dari ini. Fal yashkur id lam takun a'dham mimma hiya alaih. Jadi dia bersyukur tidak mendapatkan yang lebih berat daripada yang dia dapatkan sekarang ya. Artinya dia sadar pada saat dia mendapatkan musibah, atau sekarang konteks yang banyak adalah sakit, ketika dia ditimpa rasa sakit, maka banyak orang lain yang lebih sakit daripada dirinya. Kalau dia misalnya sakit sekarang ini harus isolasi mandiri, maka dia harus dalam tanda kutip tadi ya bersyukur karena ada banyak yang masuk rumah sakit. Kalaupun sudah masuk rumah sakit, dia juga tetap harus bersyukur karena banyak yang masuk ICU. Kalaupun masuk ICU, dia tetap harus bersyukur ternyata banyak orang lain yang sudah wafat lebih dahulu ya. Ya, kalaupun dia ditakdirkan wafat, maka ini adalah syahid. Orang yang meninggal karena wabah itu janjinya adalah syahid. Jadi dengan melihat seorang yang tertimpa musibah yang lebih besar ya, itu akan bisa meringankan dan membuat kita merasa bersyukur. Ya, bersyukur karena Allah tidak menimpakan musibah seperti itu. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya bahwa janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian dalam hal kenikmatan duniawinya, dan lihatlah orang yang berada di bawah kalian, karena yang demikian itu akan menjadikan kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Inilah yang bisa kita lakukan ya untuk cara yang pertama, supaya kita mensyukuri musibah tadi. Yang kedua, annahu kana yumkinu an takuna hadhil musibah fi dinihi. Artinya adalah boleh jadi bahwa musibah yang menimpa pada orang lain dan bukan pada kita itu adalah dalam bab agama.
Sedangkan yang menimpa kita tadi contohnya adalah rasa sakit, ataupun mungkin musibah kebakaran, ataupun kena banjir, ataupun tercuri, dan sebagainya, itu adalah dalam bab dunia, bukan dalam bab agama. Ada seseorang yang berkata kepada Sahal bin Abdillah, bahwasanya orang ini curhata khulalisu fi baiti wa sariqa mata'i, ada seorang pencuri yang masuk rumahku dan mencuri barang-barang milikku. Maka Sahal menjawab begini, usykurillah ta'ala, kamu harus bersyukur pada Allah. Kaifa la dakhala syaitanu ila qalbik, bagaimana kalau seandainya syaitan yang masuk dalam hatimu, wa sariqa tauhid wa afsadahu, bisa mencuri tauhidmu dan merusakkannya, madza kunta tasna, apa yang bisa kamu lakukan ya. Inilah ya. Jadi musibah yang kita dapatkan apapun itu ada kaitannya dengan dunia kita, bukan dengan kaitannya dengan agama. Maka tetap harus kita syukuri. Bagaimana kalau yang menimpa kita itu pada agama, karena dengan itulah menjadi murtad misalnya, atau kadang-kadang kita tanpa sadar ada musibah-musibah kita dalam bab agama itu kan kaitannya tidak bisa beribadah dengan melaksanakan kewajibannya atau hal-hal yang sunnah ya. Banyak di antara kita yang mungkin merasa bingung kalau uang 100.000 saja tidak ketemu saja, bingungnya di mana-mana dicari nggak ketemu ya, itu uang padahal ya. Padahal kalau dia tidak tilawah dalam sehari itu tenang-tenang saja, atau mungkin tidak bisa mencapai 1 juz misalnya, 1 hari dia tenang-tenang. Nah ini kan ya tadi ya, kalau kita kaitkan dalam bentuk, dalam tanda kutip ya, bahasa halusnya dalam agama lah, kita tidak melakukan sebagai seorang muslim ya dalam bab ibadah itu kan dia merasa biasa, tapi ketika dia kehilangan duniawi, walaupun uang 100.000 tadi dalam hal duniawi seolah-olah itu sedihnya luar biasa. Nah, itulah parameter kita yang keliru ya. Umar bin Khattab pernah mengatakan, ma ubtulitu bibala illa kana lillahi ta'ala alayya fi arba' ni'am. Tidaklah aku diberikan cobaan kecuali Allah memberikan kepadaku 4 kenikmatan, yaitu idlam takun fi dini, apabila cobaan tersebut bukan dalam bab agamaku, wa ilam takun a'adzam mimma kanat, dan aku tidak mendapatkan cobaan yang lebih berat dari itu, wa idlam uhrim aridha bitilkal musibah, dan apabila aku tidak diharamkan keridhaan dengan musibah itu, wa anni arju atsawaba 'alaiha minallah, dan yang keempat adalah dengan musibah itulah aku berharap mudah-mudahan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala'alla qailan yaqul, dan boleh jadi ada seseorang yang berkomentar kepada kita, kaifa afrah wa ana ara jama'atan mimman zadat ma'siyatuhum 'ala ma'siyati, bagaimana aku bisa bergembira sementara aku melihat sekumpulan orang itu yang maksiatnya itu lebih banyak daripada maksiatku, wa ma'adzalika lam yusabu bimithli ma usibtu, dan sementara itu mereka tidak mendapatkan musibah seperti yang aku dapatkan ini. Waqad yakununa kufaran, dan boleh jadi mereka itu orang-orang kafir. Nah, kadang-kadang kita berkeluh kesah seperti itu, yang membanding-bandingkan, ya Allah, saya ini sudah sholat 5 waktu, sudah melaksanakan puasa sunnah, sudah melaksanakan tilawah, qiyamul lail, macam-macam ya. Kenapa musibah ini aku dapatkan, sementara orang-orang ahlul maksiat itu tidak mendapatkan musibah seberat aku ini ya Allah? Maka jawabannya ini, faqul ya, maka aku jawab, i'lam barakallahu fiik ya, ketahuilah semoga Allah memberikan barokah kepadamu, annal kafir wal asi, bahwasanya orang kafir ataupun ahlul maksiat tadi qad khubbi'a lahum ma huwa aktsar, sungguh dia telah mendapatkan kegagalan untuk mereka itu lebih dari itu ya, mendapatkan bencana yang lebih dari itu. Wa innama amhalahumullahu, tetapi Allah menunda kepada mereka, bencananya itu ditunda, hatta yastaghfiru minal itsm, sampai mereka itu memperbanyak dosa-dosanya. Sebagaimana firman Allah, innama numli lahum, sesungguhnya kami tangguhkan untuk mereka, liyazdadu itsma, supaya mereka bertambahlah dosanya,
walahum adzabun muhin, dan mereka mendapatkan siksaan yang menghinakan. Ali Imran 178. Kemudian yang ketiga dari Al-Imam Al-Ghazali untuk bisa menguatkan hati kita pada saat mendapatkan musibah adalah di antara nikmat bala annahu ma min uqubah illa kana itasawwar an tuakhkhar ilal akhirah, bahwasanya tidak ada di antara siksaan ataupun sanksi kecuali itu adalah merupakan sebuah gambaran untuk nanti ditunda pada saat di akhirat, ya. Artinya musibah yang kita dapatkan itu semacam DP ataupun prosekot, ya, hukuman akhirat yang diajukan sekarang di dunia ini. Wa masaibud dunya yatasalla anha bi asbab ukhra tahunul musibah fayakhifu waqa'uha, ya. Jadi musibah-musibah yang di dunia ini adalah merupakan hiburan tersendiri, ya, tasliyah kepada kita dengan sebab-sebab yang lainnya yang bisa menjadikan musibah itu ringan dan terjadinya itu biasa-biasa saja, ya. Wa amma musibatul akhirah fatadum, adapun musibah akhirat itulah musibah yang abadi. Jadi musibah di dunia ini sementara, adapun musibah yang di akhirat itulah musibah yang abadi. Wa illam tatum fala sabil ila takhfifiha bitasalli. Dan kalaupun tidak abadi maka tidak ada jalan untuk bisa diringankan, ya. Wa man ujjilat uqubatuhu fid dunya fala yu'aqab maratan tsaniyah. Barang siapa yang didahulukan siksaannya di dunia, maka nanti di akhirat tidak akan mendapatkan sanksi lagi, ya. Fallahu akram man min an yu'aqab al-abdu maratain, ya. Dan Allah itu lebih mulia daripada orang min an yu'aqib al-abdu maratain, daripada seorang hamba yang menyiksa dua kali. Jadi kalau hubungan dengan hablum minan nas itu seseorang yang bermasalah dengan orang lain, kemudian dia beri sanksi, itu cukup satu kali, tidak akan dua kali. Nah, Allah akram, ya, min an yu'aqib al-abdu maratain. Jadi Allah tidak akan memberikan siksaan dua kali. Kalau dia sudah mendapatkan musibah di dunia, maka nanti di akhirat itu akan ringan. Sebagaimana hadis dikatakan, innal abda idza atnaba dzanban fa asabatu syidda aw bala fid dunya fadhu akram min an yu'adzibahu tsaniyah. Jadi sesungguhnya seorang manusia ketika melakukan dosa, kemudian dia ditimpa sesuatu yang dahsyat, musibah ataupun bala di dunia, maka Allah lebih mulia, lebih utama daripada orang yang mengadabnya dua kali. Artinya dia tidak mendapatkan siksa di akhirat. Jadi dia diajukan siksaannya di dunia ini, ya. Dia digugurkan dosa-dosanya. Nanti insya Allah dia mendapatkan kafarat dari segala macam kesabaran dari musibah tersebut, dan dia hanya yang tersisa adalah kebaikan-kebaikannya saja insya Allah. Dia mengerti dengan adanya musibah ini akan diampuni dosa-dosanya, akan diangkat derajatnya jika dia bersabar, dan segala sesuatu yang ada di akhirat itu lebih baik dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia, maka dia pun bersyukur kepada Allah. Dan perlu dipahami bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, lalu orang-orang terbaik setelahnya, dan terbaik lagi seterusnya. Rasul SAW pernah ditanya, Ayunas wa asyadu bala'an ya Rasulullah, manusia sejenis apa yang lebih dahsyat siksaannya ataupun musibahnya ya Rasulullah? Maka beliau memberikan jawaban, al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Para nabi kemudian yang selevel sesudahnya dan yang sesudahnya. Yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu diuji menurut kadar agamanya. Kalau kadar imannya tinggi, imannya kuat seperti para nabi, maka cobaannya banyak. Kalau kadar imannya biasa, maka cobaannya juga biasa-biasa saja. Jadi pada saat dia sekarang mendapatkan musibah, sakit dan sebagainya sekarang ini, maka optimislah. Husnudzon itu adalah menunjukkan iman kita adalah iman yang bagus insya Allah. Dan la yukallifu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberi cobaan kepada kita di luar batas kemampuan kita. Kalau kita diberikan cobaan yang berat, berarti yakinlah itu masih dalam kekuatan kita insya Allah, ya. Maka hendaknya seorang berharap menjadi bagian dari orang-orang soleh karenanya. Yang keempat,
untuk menguatkan hati kita dan menggembirakan kita pada saat mendapatkan musibah tadi ya, min ni'amil bala, di antara nikmat cobaan adalah anna hadhil musibah wal baliyah kanat maktubah alaihi fi ummil kitab, bahwasanya musibah ini, cobaan ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, wa kana la budda min wusuliya ilaihi, dan tidak bisa tidak, harus sudah terjadi, harus terjadi pada kita, wa wuqu'a alaihi, dan kita mendapatkannya, wa qad wasala, dan sungguh betul-betul telah sampai ya, wa waqa'al fi'arad, dan telah terjadi yang seperti itu, wastaroha min ba'diya au jamiyah, dan dia telah terlepas diri dari sebagian ataupun semuanya. Wa hadhi ni'matun min ni'amillah, dan ini adalah salah satu dari nikmat Allah. Jadi ibaratnya setiap orang itu sudah punya jatah musibahnya masing-masing ya, sudah punya kuotanya masing-masing. Kalau misalnya kita ditakdirkan di dunia ini umur 60 tahun, kemudian cobaan kita itu misalnya dikalkulasi 2 tahun ya, 24 bulan misalnya, terus kita sakit COVID ini 2 bulan, nah misalnya ya, berarti berapa? Yang tersisa adalah 22 bulan lagi. Kalau ada musibah lagi berapa lama gitu, berarti terkikis sampai hilang lah. Nah, jadi kita menghabiskan kuota sakit misalnya kalau sekarang ini, masing-masing sudah ada jatahnya, tidak bisa terhindar dan tidak bisa dirubah, kecuali dengan ya memang itu adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, min ni'amil ibtilaat, dari nikmat-nikmat cobaan-cobaan atau musibah, anna thawabaha akbar minha, pahala yang didapatkan dari musibah lebih besar daripada musibah itu sendiri. Fa inna masaibat dunya thariq ila thawabil akhirah, karena sesungguhnya musibah-musibah dunia adalah jalan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Kama yakunu dawa al-karih nikmatan fi haqqil marid, sebagaimana yang namanya obat yang tidak kita sukai ya, obat itu kan pahit, tetapi itu adalah nikmat bagi orang yang sedang sakit. Nah, seolah-olah begitu ya, pada saat kita mendapatkan cobaan, maka itu memang seperti obat ya, rasanya pahit, tapi itu ada kesembuhan di balik itu dengan izin Allah tentunya. Faman arafa hadhil umur tusawwir minhu an yashkura al balaya, barang siapa yang mengetahui perkara-perkara ini, maka akan bisa menggambarkan kepadanya untuk bersyukur pada saat menghadapi cobaan-cobaan, musibah-musibah tersebut. Wa man lam ya'rif hadhihi ni'am fil bala lam yatasawwar minhu syukron, dan kalau dia tidak mengetahui nikmat-nikmat ini pada saat mendapatkan cobaan, maka tidak bisa tergambarkan bagaimanakah cara dia bersyukur tersebut. Innama syukru yattabi'u ma'rifatan ni'ami bidarurah, sesungguhnya syukur itu akan mengikuti pengetahuan nikmat tersebut secara mendasar ya, secara darurat. Artinya semakin dia bersyukur, maka semakin dia mengetahui nikmat, semakin dia bersyukur. Wa man lam yu'min bi anna thawabal musibah akbar minal musibah lam yutasawwar minhu syukra alal musibah aslan ya, barang siapa yang tidak mengimani tentang pahala orang yang mendapatkan musibah tadi, maka dia lebih berat ya. Jadi maksudnya dia kalau tidak beriman bahwasanya pahala yang dia dapatkan dari musibah itu lebih besar daripada musibah, maka dia tidak bisa mensyukurinya sama sekali ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala mereka dengan tanpa perhitungan. Inilah nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan lahir batin kepada kita bisa berusaha ya untuk bisa mensyukuri segala nikmat. Rasulullah SAW memberikan ajaran kepada kita pada saat mendapatkan nikmat, kita mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ya. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala macam kebaikan-kebaikan. Dan pada saat kita mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Semuanya adalah baik, kita sikapi secara positif sebagai seorang muslim. Hadanallahu iyyakum ajmain.
Allahumma fiqil aqim thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.